Selamat pagi. Kita bersyukur ternyata meskipun sedang waktu liburan, tapi banyak juga jemaat yang masih ada di sini. Kita masih bisa beribadah bersama, menikmati Sabat bersama. Saya mau sedikit sharing dari retret kemarin, melanjutkan Saudara Clay dan juga Kristo. Retret kemarin ini memang sangat-sangat penting ternyata untuk pemuda, untuk pemudi, untuk mahasiswa, dan juga untuk sebenarnya untuk kita semua. Karena saya ikut di sesi yang KKR Pak Tama, sesi malam, itu ada siaran YouTube-nya sampai sekarang, jadi bisa diakses. Itu Pak Tama menceritakan, kalau ternyata keluarga-keluarga di Alkitab sekalipun, keluarga-keluarga bapak-bapak Israel, itu juga bukan keluarga yang ideal. Jadi kalau hari ini kita melihat ada keluarga yang kenapa bergumul sekali, kenapa keluarga kita begitu sengsara, kenapa ada anak yang sampai harus begitu menjengkelkan, kenapa ada relasi yang begitu menyakitkan. Itu ternyata bukan cuman kita hari ini, tapi bahkan bapak-bapak Israel, orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang begitu bisa menjadi teladan, Yakub dan kawan-kawannya, itu juga keluarganya. Bukan keluarga yang ideal dalam pandangan kita. Tetapi Tuhan pakai keluarga itu. Tuhan meridim, menebus keluarga itu. Maka untuk kita semua yang ingin mencicipi bagaimana serunya retret kemarin, masih ada di YouTube, bisa kita akses sesi KKR Pak Tama. Nah, kita akan membahas kembali Ibrani pasal 3, melanjutkan eksposisi kita. Kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada hari Sabat ini. Engkau undang kami untuk masuk ke hadirat-Mu, Engkau undang kami untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang beri kuasa, Engkau yang beri kejelasan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara bergantian, ayat yang ganjil, 1, 3, dan seterusnya. Saya yang baca, ayat yang genap, 2, 4, sampai 6. Bapak dan Ibu sekalian yang membaca. Ibrani pasal 3, ayat 1 sampai 6. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita akui. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Sama seperti orang yang membangun, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Musa memang setia dalam segenap rumahnya, sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Kalau kita lihat Alkitab, ini banyak membandingkan antara Musa dengan Kristus. Musa ini memang seorang hamba Tuhan yang sangat besar. Kalau di Perjanjian Baru, memang kita tahu yang terbesar itu adalah Yohanes Pembaptis. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah dari Perjanjian Lama, bahkan sampai hari ini, kita akan menemukan seorang tokoh yang begitu besar, yang saking besarnya sampai hari ini, setidaknya ada 3 agama yang mengakui tokoh ini sebagai landasan, sebagai dasar dari ajarannya, yaitu Musa. Setidaknya hari ini ada agama Kristen, agama Yahudi, dan juga Islam. Itu mengakui kalau Musa itu yang dapat wahyu dari Tuhan. Musa itu sebagai yang nabi besar yang menulis 5 kitab pertama, menulis Taurat yang kita percayai, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang jadi landasan atas tadi 3 agama besar itu. Kemudian kita juga tahu bagaimana Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Selama kurang lebih 40 tahun, Musa terus memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu
bangsa yang selalu melawan, bangsa yang banyak maunya. Dan itu bukan cuman 20-50 orang. Kalau kita buka dari Alkitab, itu kita akan menemukan ada kurang lebih 600.000 pria yang dipimpin oleh Musa. Itu belum terhitung wanita, belum terhitung anak-anak. Dan mereka selalu melawan Musa, selalu banyak maunya selama 40 tahun. Jadi Musa ini adalah seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang sabar, pemimpin yang besar. Dia bisa memimpin 600.000 pria, belum wanita, belum anak-anak, selama 40 tahun. Pindah dari satu negara yang besar, Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Kemudian juga Musa, itu adalah orang yang diberi 10 perintah Allah. Musa adalah orang yang Tuhan kasih hukum untuk bangsa Israel, untuk bangsa Israel jalankan. Baik itu hukum seremonial untuk mereka beribadah, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya memberi persembahan kurban. Kemudian juga hukum moral. Musa itu dapat 10 perintah Allah untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Juga bagaimana hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel sebagai satu bangsa. Hukum sivil. Jadi Musa itu begitu penting perannya bagi bangsa Israel. Musa adalah pemimpin yang begitu besar, pemimpin yang begitu dihormati, nabi yang begitu dianggap penting oleh orang Yahudi. Kemudian penulis Ibrani ini membandingkan Musa dengan Kristus. Jadi sekarang ada pertanyaan, oke, Musa ini besar, tapi kalau dibanding dengan Yesus Kristus, lebih besar mana? Ya kita orang Kristen gampang lah ngomong lebih besar Kristus. Nanti kita akan lihat kenapa begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita lihat keberhasilan Musa dibanding dengan Yesus Kristus, mana yang lebih berhasil sebagai pemimpin? Ini bukan jawaban yang semudah itu loh dijawab. Kita bisa ngomong, iya Yesus Kristus, iya. Tapi kalau kita lihat, seorang yang mati di atas kayu salib, secara telanjang, pelayanan cuman 3,5 tahun. Umurnya Tuhan Yesus kurang lebih 33 tahun. Mulai melayani umur 30. Pelayanan cuma 3,5 tahun. Dibanding Musa, tadi berapa tahun memimpin bangsa Israel? 40 tahun. Ini pelayanan cuma 3,5 tahun. Kemudian ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, berapa muridnya? 12, satu pun juga sudah mengkhianati. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, di antara muridnya yang 11 tadi, siapa yang masih bertahan ikut sampai Tuhan Yesus dibawa kayu salibnya? Hanya Yohanes, hanya satu. Lihat tadi Musa, berapa yang dia pimpin? 600.000 dibanding 12. Oke, Tuhan Yesus masih punya murid yang lain di luar 12 murid. Masih ada sekitar 100-an atau 70-an yang diutus untuk memberitakan Injil pada waktu Tuhan Yesus masih hidup. Tapi itu pun juga kemana? Ketika Tuhan Yesus melayani, memang ada ribuan orang yang sempat dilayani dari kota ke kota. Tapi ketika Tuhan Yesus didakwah, ketika Tuhan Yesus sedang diadili, baik itu di Pilatus maupun di Herodes, lebih banyak mana orang yang mendukung Tuhan Yesus supaya dia tidak disalib, atau orang yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Lebih banyak yang teriak-teriak, salibkan dia. Dan kalau kita lihat Tuhan Yesus ketika mati di atas kayu salib, kalau Musa, tadi kan dia ketika dia sudah mengakhiri pelayanan, minimal ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa. 5 kitab yang pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang jadi landasan Taurat. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, berapa kitab yang Tuhan Yesus tinggalkan? Berapa tulisan tangan yang Tuhan Yesus tinggalkan? Berapa sekolah yang Tuhan Yesus bangun? Gak ada. Jadi Tuhan Yesus kalau dibandingkan dengan Musa, hasil pelayanannya itu sebenarnya kita kalau lihat cuma sampai matinya di atas kayu salib, itu begitu inferior, begitu kecil dibanding dengan Musa. Kemudian juga kita lihat matinya. Musa itu ketika di akhir pelayanannya, Musa memang akhirnya tidak bisa masuk tanah perjanjian, tidak bisa masuk tempat di mana Tuhan janjikan bangsa Israel untuk jadi miliknya, tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Di Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6 dikatakan Musa ketika sudah dekat dengan tanah Kanaan, dia naik ke Gunung Moab, ke suatu bukit di Moab. Kemudian dia cuman lihat aja tanah perjanjian. Setelah itu Tuhan izinkan untuk dia meninggal dan dikuburkan di sekitar tempat itu. Yang sampai hari ini kuburannya misterius, nggak tahu ada di mana. Tapi ada di sekitar Moab. Ini menunjukkan mati yang begitu terhormat. Mati yang Tuhan masih kasih kesempatan untuk dia lihat tanah perjanjian. Mati yang karena ini orang besar, maka ya udah kuburannya nggak perlu banyak orang yang tahu. Nggak perlu ada orang yang tahu. Sedangkan Yesus Kristus, bagaimana matinya? Dia mati di atas kayu salib. Mati sebagai orang yang terkutuk. Dianggap sebagai ini orang yang berbahaya bagi negara. Ini kriminal. Kematinya juga telanjang. Jadi tontonan banyak orang. Dipermalukan banyak orang. Orang menghina dia ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katanya orang ini adalah raja, orang Yahudi. Tapi mana telanjang memalukan? Katanya dia bisa menyelamatkan banyak orang, bisa menyembuhkan banyak orang. Tapi mana turun dari salib aja nggak bisa. Sangat berbeda. Dan kalau kita lihat, kita menilai keberhasilan pelayanan misalnya. Hari ini kan dunia banyak memberikan definisi akan kesuksesan, terutama seorang pemimpin. Pemimpin dianggap sukses atau tidak sukses, itu ada beberapa kriterianya. Ya, saya mengutip sedikit bagaimana dunia menilai pemimpin itu sukses atau tidak sukses. Setidaknya ada, yang saya temukan ada 8 kriteria, tapi kita bahas sedikit aja. Yang pertama, mencapai tujuan dan visi. Pemimpin yang sukses itu pemimpin yang bisa, dia tahu visinya apa, kemudian dia bisa mencapai visi itu sesuai dengan ya apa yang telah jadi cita-citanya, visinya. Kalau kita lihat Musa, memang Musa nggak masuk di tanah Kanaan, tapi Musa kan memimpin bangsa Israel sampai benar-benar dekat dengan tanah Kanaan. Cuma tinggal, ya istilahnya tinggal selangkah lagi lah. Dan Musa pun juga diizinkan untuk melihat tanah itu, meskipun akhirnya Musa nggak masuk. Sedangkan Yesus Kristus, ketika mati di atas kayu salib, visi datangnya kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, itu sampai kepada berapa orang? Ya hanya sekitar 12, yang satu gagal, yang satu sudah menyangkali. Kurang lebih ya hanya nggak sampai 1000. Hanya sedikit saja yang mendengar visi itu dan hanya sedikit, lebih sedikit lagi yang setia, yang melihat visi hadirnya, datangnya kerajaan Allah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian yang kedua, pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang dapat membangun tim yang kuat. Pemimpin yang bisa memotivasi anggota timnya, bisa menyiapkan timnya untuk menjalankan visi tadi. Ya kalau kita lihat Musa ini kan juga punya tim. Harun sebagai imam besar, kemudian juga Musa punya Yosua sebagai penerusnya. Sedangkan Tuhan Yesus, siapa timnya? Balik lagi 12 rasul tadi. 1 gagal, 1 menyangkali, 9 yang lain lari entah kemana, cuma sisa 1 yang ikut. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apakah ini bisa dibilang Tuhan Yesus sedang ditopang oleh tim yang sukses? Enggak. Hanya ada segerombolan ibu-ibu dan juga Yohanes, murid Tuhan Yesus, yang terus ikut Tuhan Yesus sampai di bawah kayu salib. Yang lain berantakan, entah kemana larinya. Kemudian juga syarat yang ketiga, pemimpin yang bisa memberikan nilai, pemimpin yang bisa mengajarkan nilai-nilai moral, mengajarkan nilai-nilai yang penting kepada orang yang dipimpinnya, kepada anggota timnya. Ya kalau kita lihat Musa, dia dapat hukum, memberikan hukum kepada bangsa Israel. Hukum Taurat, hukum tata cara ibadah, hukum menjadi warga negara yang baik. Tapi Tuhan Yesus, tadi kita sudah lihat, tidak ada catatan tertulis dari tangan Tuhan Yesus yang ditinggal. Jadi dari sedikit kriteria ini, kembali lagi kita tanya, ketika kita melihat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan kita membandingkan dengan Musa, apakah Tuhan Yesus lebih sukses, lebih besar daripada Musa?
Ini yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang Ibrani. Orang-orang yang penulis Ibrani memberikan surat kepada jemaat ini. Karena jemaat ini adalah jemaat yang mereka sangat mengenal Musa. Mereka orang-orang yang dulu agama Yahudi. Tapi kemudian mereka mendengar kabar Injil, kabar Yesus Kristus yang menyelamatkan, baru mereka pindah dari kepercayaan Yahudi mereka menjadi umat Tuhan, menjadi umat Kristen. Tapi karena mereka menjadi umat Kristen yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tadi orang Yahudi, tapi menjadi orang Kristen, akhirnya mereka dipersekusi oleh orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi yang menganggap, enggak, bukan Yesus Kristus, tapi tetap ada, nanti ada Mesias yang baru, tapi bukan Yesus Kristus. Tetap yang terbesar itu Musa, bukan orang yang mati telanjang tadi. Kamu percaya pada penyesatan itu, maka kamu tidak bisa menjadi anggota keluarga kita, maka kamu tidak bisa jadi komunitas kita, maka hartamu itu menjadi harta kami. Kamu tidak layak untuk punya harta itu, kamu tidak layak untuk punya tanah itu. Bahkan kalau kamu mati sekalipun, itu nggak masalah, karena kamu bukan orang Yahudi lagi, kamu tidak lagi percaya kepada agama Yahudi. Nah, orang-orang Kristen Yahudi ini, orang-orang Ibrani ini, mereka dihadapkan pada pertanyaan, mungkin memang benar ya, Musa ini lebih besar daripada Yesus Kristus. Mungkin memang lebih baik saya ikut pada pemimpin besar ini, nabi yang besar ini, yang sudah terbukti memang ini nabi besar. Sedangkan ini orang yang baru kemarin sore meninggal di atas kayu salib. Jadi ya, ini yang jadi pertanyaan, yang jadi tantangan bagi orang Ibrani. Ketika dia melihat, lebih baik saya ikut Musa atau ikut Yesus Kristus. Dan memang kalau kita lihat salib, sebenarnya di mata dunia, salib ini kan selalu menjadi kebodohan, selalu menjadi hal yang memalukan. Selalu berita salib itu adalah berita kegagalan. Kalau kita lihat tadi misalnya, ya cuman 12 orang, itu pun juga ya nggak ada apa-apanya. Pelayanan cuma 3,5 tahun. Matinya juga mati sangat memalukan. Kenapa berita ini yang kita hidupi? Kenapa berita ini yang kita percaya? Ini adalah berita kegagalan sebenarnya. Kekristenan hari ini mungkin enggan untuk mengangkat berita salib, karena dianggap ini ya memalukan. Lebih baik kita menceritakan cerita-cerita yang kalau zaman Ibrani itu kan Musa, karena dia memang gambaran dari pemimpin yang baik, pemimpin yang setia, pemimpin yang berhasil. Kalau kekristenan hari ini, mungkin gambarannya ya hamba Tuhan yang bisa menunjukkan kemewahan, hamba Tuhan yang menunjukkan hidup yang sukses, hamba Tuhan yang menunjukkan kehidupan yang begitu limpah dengan ya kesuksesan apapun itulah. Itu yang ditawarkan oleh kekristenan hari ini. Dan itu yang membuat umat Tuhan itu tergoda, daripada saya ikut berita salib, berita yang memalukan, berita yang ceritanya gagal itu. Lebih baik saya cari orang yang bisa mengatakan kalau ikut jadi Kristen itu sukses, kaya raya, enak-enak. Atau yang lebih dekat dengan kita mungkin, ya kalau ikut Tuhan Yesus itu bukan berita salib yang telanjang, yang kita percaya yang sederhana itu, yang merupakan kebodohan. Tapi kalau kita jadi orang Kristen itu kelihatan seperti orang yang mengerti filosofi, teologi dan segala macam. Orang yang pintar. Maka yang ditawarkan adalah berita-berita yang menunjukkan kekaguman dalam akademis dan segala macam. Jadi kita orang-orang yang mau menjadi Kristen, kalau tidak tertarik pada glory tadi, glory untuk jadi kaya raya dan segala macam, sukses, tapi juga glory untuk kelihatan sebagai orang yang pandai, kelihatan sebagai orang yang berhikmat. Ini yang ditawarkan oleh Kristenan, yang membuat orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin secara kelas ekonomi struggle, mungkin secara pendidikan juga struggle, orang-orang yang sederhana itu merasa, kok kekristenan bukan untuk saya ya, kok kekristenan gereja itu kayaknya nggak cocok ya untuk saya, karena bukan berita salib yang sederhana, berita yang seakan-akan seperti berita kegagalan tadi yang diberitakan, tapi justru cerita-cerita yang mengagumkan, cerita-cerita seperti ya udahlah, lebih baik saya ikut pemimpin yang naik mobil mewah daripada ikut pemimpin yang mati di atas kayu salib. Lebih baik saya ikut pemimpin yang bisa memberikan saya motivasi untuk jadi hidup sukses daripada pemimpin yang
mengambil dosa saya. Maka orang-orang yang terlalu memandang kekristenan itu sebagai berita yang mengagumkan, berita yang cuman menawarkan glory tadi, membuat orang-orang yang miskin, sederhana, dan segala macam itu menjadi merasa diri gagal. Orang-orang yang mungkin dalam keluarganya gagal, orang-orang yang mungkin dalam relasinya gagal, orang-orang yang mungkin gagal menang atas dosa, merasa, ya saya bukan orang Kristen, Tuhan tidak mencintai saya, buktinya saya tidak berhasil. Tapi kalau kita lihat Kristus, lihat salib Kristus, bukankah Kristus sendiri di mata kita yang menilai kalau sukses dan gagal itu seperti tadi? Berarti dia juga gagal dong. Cuman pelayanan 3,5 tahun, cuman 12 murid, bentuk tim aja gagal. Menggembalakan 12 murid aja gagal. Satu orang justru jual dia, satu orang mengkhianati dia, satu orang maksudnya menyangkali dia. Ketika Tuhan Yesus disalib harusnya butuh dukungan, ketika Tuhan Yesus berdoa harusnya juga berdoa bersama, malah tinggal tidur. Kalau cerita suksesan dan kegagalan menurut kacamata kita tadi, maka Tuhan Yesus disalib, itu juga gagal. Kalau kita lihat di sini, apakah benar Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada Musa? Kalau kita lihat berita salib tadi, apakah benar Musa itu lebih sukses daripada Tuhan Yesus? Hari ini kita akan lihat bagaimana Alkitab itu membandingkan antara Musa dengan Kristus. Alkitab secara jujur itu menunjukkan betapa Musa ini memang pemimpin yang setia, hamba Tuhan yang setia. Tapi kita lihat nanti bagaimana Alkitab juga memandang Yesus Kristus. Kita buka Bilangan pasal 12 ayat 3-9. Kita lihat dari sisi Musa terlebih dahulu. Musa sebagai pemimpin. Bilangan pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Kita baca secara bergantian. Saya baca yang ayat ganjil 3, 5, 7 dan 9. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang genap. Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Ia memanggil Harun dan Miriam, keduanya pun tampil. Tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap mereka, lalu ia pergi. Kalau kita lihat dari Bilangan pasal 12 ini konteksnya kan cerita Miriam dan Harun, itu sedang mempertanyakan otoritas Musa. Mereka mempertanyakan apakah kalau Musa ini memang nabi Tuhan, harusnya kami juga boleh dong. Bukan cuma Musa dong yang nabi Tuhan, kami juga boleh dong menyampaikan firman Tuhan. Kami boleh juga dong memimpin bangsa Israel. Kami juga, Harun juga seorang imam, Miriam juga saudara, bisa dibilang ya nabiah juga. Tetapi maka dari itu Miriam dan Harun mengatakan, ya udah berarti kami juga boleh dong jadi wakil Tuhan, kami juga boleh dong memimpin bangsa Israel. Otoritas Musa itu sedang dipertanyakan. Dan bagaimana respon Tuhan terhadap Musa yang otoritasnya dipertanyakan, terhadap Musa, terhadap Miriam, dan terhadap Harun. Ketika hamba Tuhan otoritasnya dipertanyakan, Tuhan memberikan deklarasi yang menyatakan, kamu berani mempertanyakan otoritas, kamu berani mempertanyakan
kepercayaanku kepada Musa. Di ayat 7 Tuhan mengatakan, tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Tuhan mendeklarasi Musa sebagai hamba yang setia. Tuhan menunjukkan bahwa Musa adalah hamba yang setia. Maka kalau kamu mempertanyakan otoritas Musa, kamu sedang mempertanyakan otoritas yang aku berikan kepada hambaku yang setia. Kurang lebih seperti itu perkataan Tuhan. Dan Musa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu dapat firman Tuhan melalui tanda, melalui mimpi, melalui berbagai macam cara yang lain yang tidak secara langsung Tuhan sampaikan. Tapi kalau Musa itu berhadapan muka. Berhadapan muka ini maksudnya bahasa simbolis. Kalau berhadapan muka, benar-benar berhadapan muka, Musa itu juga orang berdosa. Dia akan binasa. Tapi ketika Musa mendengar firman Tuhan, ketika Musa mendapat Taurat Tuhan, Musa kan naik ke atas gunung Sinai. Kemudian mendengar suara Tuhan langsung. Itu maksudnya. Jadi Musa ini yang dapat langsung firman Tuhan, Taurat Tuhan, untuk kemudian dilanjutkan kepada bangsa Israel. Betapa berharganya, betapa luar biasanya Musa ini. Dan ketika ada orang yang mempertanyakan otoritas Musa, ada orang yang mempertanyakan kepemimpinan Musa, orang itu juga sebenarnya hamba Tuhan, keluarga Musa juga, Miriam dan Harun. Tapi murka Tuhan bernyala-nyala terhadap orang yang mempertanyakan otoritas hamba Tuhan yang setia ini. Miriam mendapat penyakit kusta, sampai bangsa Israel itu harus tinggal diam dulu. Baru kemudian mereka bisa berjalan, sampai Miriam sembuh dari kustanya. Jadi ketika ada orang yang mempertanyakan otoritas hamba Tuhan, justru mereka mengalami kondisi yang murka Tuhan bernyala-nyala terhadapnya. Kemudian kita lihat bagaimana dengan Yesus Kristus. Kalau kita lihat, kalau tadi Musa itu deklarasi sebagai hamba Tuhan yang setia, bagaimana dengan Yesus Kristus? Bagaimana Tuhan mendeklarasi Yesus Kristus sebagai siapa dia? Kalau kita ingat peristiwa baptisan, peristiwa transfigurasi, ketika Tuhan Yesus beserta murid-muridnya, beberapa murid naik ke atas bukit, kemudian di sana bertemu dengan Musa dan Elia, kemudian tiba-tiba wajah Tuhan Yesus bersinar. Atau waktu baptisan, ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian ada Roh Kudus dalam rupa sosok merpati, ada cahaya dari surga, mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Musa dikatakan hambaku yang setia, Tuhan Yesus inilah anakku. Maka penulis Ibrani tadi mengatakan, iya, dua-duanya setia dalam rumah Tuhan. Tapi yang Musa itu setia sebagai hamba. Yang Yesus Kristus setia sebagai anak. Tetapi yang menarik kalau kita lihat dari bilangan tadi, dikatakan Tuhan itu berbicara berhadapan muka dengan Musa. Ketika anak Tuhan di atas kayu salib, muka Tuhan ada di mana? Tuhan menghadapkan wajahnya kepada siapa? Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bapa itu justru memalingkan muka dari Yesus, memalingkan muka dari anaknya. Tuhan Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti justru ini menunjukkan ekspresi Tuhan, Bapa yang sedang memalingkan muka dari Kristus. Karena Kristus yang menanggung dosa umat Tuhan. Dan kalau di kitab bilangan tadi dikatakan, murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang-orang yang mempertanyakan otoritas Musa. Murka Tuhan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada orang-orang yang juga menertawakan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang menyalibkan Yesus Kristus dan mengejek dia, mengatakan, ini loh raja orang Yahudi, bisa apa? Menelanjangi Yesus Kristus, mempertanyakan otoritasnya dengan mempermalukan dengan begitu rupa. Murka Tuhan tertimpa kepada siapa? Justru kepada Yesus Kristus. Bukan kepada orang-orang yang menghina tadi. Jadi ini perbedaan yang pertama. Sebagai hamba dan juga sebagai anak, sebagai hamba yang dikasihi, memang otoritasnya juga datang dari Tuhan, tapi tetap dia tidak bisa menanggung murka Tuhan. Musa tetap tidak bisa menanggung murka Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa, terhadap orang-orang yang menghina. Tetapi Yesus Kristus,
Justru dia mau sebagai anak, Bapa memalingkan mukanya dari Kristus dan kemudian murka Tuhan, murka Bapa ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sehingga orang-orang yang tadinya menghina, orang-orang yang mempertanyakan otoritas Kristus, tetapi kemudian percaya kepada Kristus, justru tidak beroleh murka Tuhan, justru beroleh keselamatan, pengampunan. Orang-orang yang tadinya mempertanyakan otoritas hamba Tuhan, mempertanyakan otoritas Musa, itu justru menjadi najis. Kusta itu simbol najis. Tapi orang-orang yang oleh Kristus yang mati di atas kayu salib, orang-orang yang tadinya mempertanyakan otoritas Kristus, dengan dia Kristus menerima murka Tuhan, justru yang najis jadi kudus oleh anak Tuhan yang setia. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian kalau kita lihat dari Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai 20. Ada yang masih ingat cerita ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, mendengar firman Tuhan, mendapatkan Taurat Tuhan, 10 perintah Allah. Kemudian ketika di tengah-tengah Musa sedang menerima wahyu Tuhan, menerima firman Tuhan, Musa mendengar orang Israel berisik. Tuhan juga mengatakan, ini orang sedang berbuat apa? Coba kamu lihat, mereka sedang mengkhianati. Mereka sedang berbuat jahat. Coba kamu turun. Dan ketika Musa turun menemui bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, yang baru melihat mujizat yang begitu besar, yang harusnya menantikan apa sih firman Tuhan selanjutnya, apa sih wahyu Tuhan selanjutnya yang harus kita lakukan? Harusnya mereka kan menantikan dengan setia. Tapi justru mereka membuat patung lembu emas, membuat berhala. Dan bagaimana respon Musa ketika melihat umat Tuhan itu menyembah berhala? Kita lihat dari Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai 20, saya bacakan. Ketika Musa mendekati perkemahan, ia melihat anak lembu itu dan orang menari-menari sehingga bangkitlah amarahnya. Ia melemparkan loh-loh itu dari tangannya dan menghancurkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu ia mengambil anak lembu yang mereka buat, membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Lalu ia menaburnya ke atas air dan menyuruh orang Israel meminumnya. Ketika Musa melihat umat Tuhan sedang menyembah berhala, Musa memecahkan 2 loh batu sebagai simbol perjanjian Tuhan dengan umat Tuhan. Seakan-akan Musa mengatakan, percuma Tuhan membuat janji dengan bangsa yang jahat ini. Seakan-akan Musa mau menghancurkan perjanjian, simbol perjanjian itu. Musa begitu marah, Musa menghancurkan 2 loh batu. Dan kemudian Musa juga menghancurkan lembu itu, patung lembu itu, kemudian emasnya dilebur, dicampur dengan air dan bangsa Israel suruh minum. Mereka yang menyembah patung lembu itu suruh minum. Dan kemudian orang-orang yang setia, orang-orang Israel yang setia, itu disuruh untuk membunuh mereka yang tidak setia, yang menyembah anak lembu emas. Ketika Musa melihat bangsanya, melihat umat Tuhan itu tidak setia, melihat umat Tuhan sedang menyembah berhala, Musa memecahkan 2 loh batu, menyuruh bangsa yang tidak setia itu untuk meminum emas dari penyembahan berhala itu, dan kemudian terjadi kebinasaan. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Ketika Yesus Kristus melihat umatnya menyembah berhala, menyembah idol, itu kan maksudnya apapun yang menawan hati kita, yang menawan hati umat Tuhan, membuat dia lebih cinta apapun itu, entah itu lembu emas, entah itu harta, entah itu apapun itu, pokoknya membuat hatinya lebih tertarik pada apapun itu, lebih daripada dia mencintai Tuhan, maka benda apapun itu, objek apapun itu, itulah berhala. Pada zaman Tuhan Yesus, yang jadi berhala adalah Taurat. Orang lebih suka mengikuti Taurat supaya dianggap itu akan memberikan keselamatan. Dianggap dengan ikut Taurat dengan taat, dengan meninggikan Taurat, daripada meninggikan perjanjian Tuhan, daripada ikut Kristus, lebih baik ikut Taurat. Karena ini, ya Taurat itu sedang menawan hati, sedang membuat
orang Israel, orang Yahudi itu menganggap ya inilah yang lebih penting. Hari ini apa yang jadi idol? Banyak. Mungkin uang. Mungkin kita yang terus-menerus mikirkan uang. Sampai hari Minggu pun juga harus cari uang. Atau paling sederhana ketika kita nggak ada di rekening nol misalnya. Kemudian hidup jadi panik, jadi mikir, aduh nggak ada harapan, besok aku nggak bisa hidup, aku nggak bisa apa-apa. Ketika kita sudah mengatakan, ketika rekening nol kemudian mengatakan besok sudah nggak ada hidup, sebenarnya kita sedang, apa yang kita pikirkan? Apakah yang menopang hidup kita rekening itu, uang itu, atau Tuhan sebenarnya yang memberi kita hidup? Tapi ketika kita terlalu cinta uang, kita akan merasa sudah nggak ada masa depan, sudah nggak ada hidup. Jadi ya udah akhiri hidup aja. Itu berarti kita sedang menjadikan uang sebagai idol kita. Atau ya mungkin anak-anak yang muda kecanduan gadget. Ya gampang lah, waktu kita lihat Instagram, TikTok dan segala macam, berapa lama dibanding waktu kita merenungkan firman Tuhan, dibanding waktu kita berdoa, dibanding waktu kita, mungkin kita untuk baca Alkitab aja kita merasa nggak ada waktu nih, kok nggak ada, ya waktu saya kurang untuk baca Alkitab. Setiap hari saya pulang kuliah, pulang sekolah, habis itu langsung ada les ini, les itu, kemudian juga banyak kegiatan. Nggak ada waktu loh untuk baca Alkitab. Tapi begitu lihat waktu buka Instagramnya, sehari bisa 10 jam. Tapi untuk buka Alkitab yang cuman baca satu pasal tuh cuman kurang dari 10 menit. Ngomongnya nggak ada waktu. Ya berarti kita sudah menjadikan gadget itu sebagai idol kita. Banyak hal. Mungkin juga mungkin kecanduan kerja, mungkin juga cinta diri. Ketika diri kita tidak dianggap orang, tidak dihargai orang, kemudian kita langsung merasa kok hidupku begitu tidak berarti. Kemudian jadi cari cara untuk dirinya dihargai orang. Cara yang aneh-aneh, mungkin juga entahlah pakai sosial media bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin cenderung asusila dan segala macam supaya dapat likes. Tapi begitu nggak dapat likes langsung merasa diri tidak berharga. Mungkin kita diri kita sebagai idol. Nah, dalam gereja nggak ada ruang untuk, belum ada kesempatan untuk melayani, cuma jadi jemaat biasa. Kita merasa langsung kok gereja ini tidak menghargaiku ya, kok gereja ini tidak menganggap aku ada ya. Berarti meskipun kita ke gereja, tapi kita menjadikan kita sebagai Tuhannya. Nah, bagaimana respon Tuhan Yesus ketika melihat umat Tuhan menyembah berhala seperti ini? Kalau Musa tadi memecahkan 2 loh batu sebagai simbol perjanjian, apa yang dipecahkan oleh Yesus Kristus ketika dia melihat umatnya menyembah berhala? Yesus Kristus memecahkan tubuhnya dalam bentuk simbolnya perjamuan akhir, membagi-bagikannya kepada umat Tuhan itu. Yesus Kristus mencurahkan darahnya juga dalam bentuk perjamuan, memberikannya kepada umat Tuhan untuk diminum, yang akhirnya menghasilkan keselamatan bagi umat Tuhan yang tadinya bersinah itu, yang tadinya menyembah berhala itu. Berbeda dengan Musa yang memecahkan 2 loh batu, yang akhirnya murka Tuhan tetap nyata kepada orang yang bersinah, orang yang menyembah berhala. Dan kemudian kalau kita lihat dari Keluaran pasal 32 ayat 30 dan 34. Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa itu, "Kamu telah berbuat dosa besar. Sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Barangkali aku dapat mengadakan pendamaian bagi dosamu itu." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Kumohon Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar dengan membuat ilah dari emas bagi dirinya. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tulis." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Siapa yang berdosa terhadap aku, namanya akan kuhapuskan dari kitabku. Pergilah sekarang dan pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kuberikan kepadamu.
malaikatku akan berjalan di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, dosa mereka akan kubalaskan kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu oleh karena apa yang mereka perbuat terhadap anak lembu, buatan Harun. Yesus Kristus, kalau kita lihat Musa terlebih dahulu, Musa ketika dia melihat umat Tuhan itu bersinah, melihat umat Tuhan menyembah berhala, tadi memecahkan loh batu, kemudian juga akhirnya terjadi kebinasaan. Tetapi Musa juga masih merindukan adanya pendamaian bagi umat Tuhan yang tadi berdosa, umat Tuhan yang telah menyakiti hati Tuhan, umat Tuhan yang telah menyembah berhala. Musa masih mengharapkan adanya pendamaian antara umat Tuhan tadi dengan Tuhan. Akhirnya Musa naik Gunung Sinai, memohonkan pendamaian. Tapi bagaimana hasilnya? Murka Tuhan tetap bernyala-nyala terhadap orang yang berdosa. Orang yang berdosa ya udah, dia akan binasa karena dosanya. Pendamaian Tuhan itu bukan melalui Musa yang berdoa memohon agar adanya pendamaian. Tapi ternyata meskipun Musa sudah naik sekalipun, yang berdosa tetap harus menanggung dosanya. Bagaimana dengan Kristus? Ketika dia melihat umat Tuhan bersinah, melihat umat Tuhan itu menyembah berhala, Kristus memecah-mecahkan dirinya. Kristus mirip seperti Musa yang naik ke atas gunung, Kristus juga naik ke atas bukit. Seperti Musa yang memohonkan pendamaian bagi umat Tuhan dengan Tuhan, Kristus pun juga naik ke atas bukit Golgota, di atas kayu salib, memohonkan pendamaian. Ampunilah mereka, ampunilah kita yang telah berdosa, yang telah menyembah berhala. Dan pendamaian itu melalui Kristus benar-benar terjadi. Kalau dalam Musa, Allah tetap menunjukkan murkanya kepada orang yang berdosa. Ketika Kristus naik ke atas Golgota, memohonkan pendamaian, murka Allah tetap tertimpa, Allah tetap menunjukkan murkanya. Tetapi bukan lagi kepada orang-orang yang berdosa tadi, tetapi kepada Kristus sendiri, di mana dia mau menerima murka Allah, hingga murka Allah itu dipuaskan, barulah umat Tuhan bisa beroleh pendamaian dengan Tuhan. Maka dari sini kita bisa lihat bahkan Musa, seorang hamba Tuhan yang besar sekalipun, seorang yang terkenal baik, bahkan Alkitab mengatakan dia orang yang sangat lembut hatinya, orang yang sangat baik sekalipun, itu juga tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memohonkan penebusan dosa, hanya melalui anaknya, anak Tuhan, hanya melalui Yesus Kristus, penebusan dosa dapat terjadi, pendamaian dapat terjadi. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang menawarkan, oh bisa loh, gak usah percaya Yesus Kristus, dengan perbuatan baik aja. Kristen itu kan progresif kan, jadi ya bukan cuman melalui Yesus Kristus, berita kuno, berita yang sekarang orang baik, orang yang gak perlu percaya Yesus Kristus, itu bisa kok masuk surga. Gak bisa, karena tetap tidak ada pendamaian bagi orang yang di luar Kristus. Bahkan Musa, seorang hamba Tuhan yang besar sekalipun, itu tidak bisa menawarkan pendamaian. Apalagi orang-orang manusia yang lain. Nggak ada yang bisa. Dan satu lagi yang menarik, Musa, itu dia ketika matinya dekat dengan tanah perjanjian. Musa hanya melihat tanah perjanjian, tapi Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian ketika dia mati. Beberapa waktu yang lalu dalam diskusi di KTB bersama dengan Vikaris Peter mengatakan, Musa hari ini itu sebenarnya pernah menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Sebenarnya dia sudah masuk di tanah perjanjian, yaitu melalui peristiwa transfigurasi. Waktu Tuhan Yesus naik ke atas bukit, Tuhan Yesus ketemu Musa dan ketemu Elia. Jadi Musa waktu itu sudah hadir dong di tanah perjanjian, di sekitar Yerusalem, di suatu bukit di tanah perjanjian itu. Musa sudah masuk di dalam perjanjian. Tapi Musa masuk itu pun karena Yesus Kristus. Musa hanya dapat masuk tanah perjanjian, hanya dapat masuk Yerusalem ketika Yesus Kristus dideklarasi sebagai anak Allah. Bahkan Musa sekalipun perlu Yesus Kristus untuk masuk
tanah perjanjian, untuk masuk Yerusalem. Kalau kita lihat kitab Wahyu, Yerusalem itu kan simbol dari surga, Yerusalem baru. Maka untuk masuk dalam Yerusalem baru, hamba Tuhan yang sebesar Musa sekalipun, itu perlu Yesus Kristus. Apalagi yang hamba Tuhan yang biasa. Untuk mengakhiri khotbah hari ini saya sedikit sharing. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan, seminggu belakangan kan saya menghilang. Itu saya lagi cuti lah untuk pergi ke Manado, untuk pergi ke rumahnya Dinda. Rumahnya Dinda itu di suatu pulau yang namanya Pulau Sangihe. Jadi kalau dari sini, dari Jakarta ke Manado, itu terbang naik pesawat 3 jam. Kemudian dari Manado pergi ke Pulau Sangihe, itu kalau naik kapal cepat itu 8 jam. Tapi kalau naik kapal biasa ya 12-14 jam lah. Nah, jadi ya saya ini dasar orang yang jarang traveling, jarang kemana-mana, jarang naik pesawat lah. Jadi naik pesawat dari Jakarta ke Manado 3 jam, itu suatu ya jarang saya lakukan. Turun sampai di Manado itu sekitar jam 6-an, terus kapal itu jam 10, kapal cepat ke Sangihe, itu sekitar jam 10, jadi ada waktu saya istirahat mungkin cuma sekitar 4 jam gitu. Jadi itu jet lag belum, sebenarnya sih jet lagnya masih belum sembuh, kemudian harus naik kapal lagi. Naik kapal lagi, kapal cepat itu kan juga naik turun, kalau ada ombak ya sangat terasa lah. Tapi karena ini situasi yang baru, kondisi yang baru, saya ngelihat alamnya begitu bagus. 1 jam pertama itu saya nggak duduk sama sekali. Saya begitu menikmati, begitu suka lah ngelihat, wah ini alam bagus sekali, ngeliatin laut. Selama ini nggak pernah lihat laut yang luas. Naik kapal, lihat laut itu paling mentok cuman dari Banyuwangi ke Bali. Ya udah, itu kan cuma sebentar. Ini lihat laut yang begitu luas, begitu indah, kemudian lihat pulau-pulau. Jadi 1 jam pertama itu saya menikmati sekali, liatin alam, nggak duduk. Tapi begitu sudah lewat 1 jam, kaki mulai capek, mulailah saya duduk. Waktu saya duduk, tiba-tiba saya mulai pusing. Terus saya mulai sadar, kenapa waktu saya naik kapal, itu anak buah kapal tuh kasih saya kresek kecil hitam. Ternyata tuh ya tujuannya untuk, ya kalau mabuk laut, kalau muntah ya di sana. Jadi saya sisa perjalanan itu rasanya pusing aja, pingin ya udahlah daripada ngapa-ngapain tidur aja, daripada ikutin pusingnya nanti bisa muntah. Jadi saya tidur, kemudian waktu kapal berhenti baru saya ya mulai agak sadar. Terus saya lihat jam, waktu kapal berhenti, saya lihat jam, kan bisa dihitung tuh, kalau berangkat jam 10 berarti kurang lebih ya sampai jam 4 atau jam 5. Jam itu masih jam 2. Jadi saya mikir, jauh sekali nih perjalanan. Terus sampai sini sudah rasanya kayak udahlah berhenti di sini aja, udahlah turun di sini aja, sudah perjuangan sekali. Kemudian ya udahlah, tapi ya gimana ya, namanya juga mau ketemu sama keluarga mertua. Jadi ya lanjutin perjuangan. Akhirnya sampailah di Pulau Sangihe itu. Dan ternyata rumahnya keluarga Dinda, ya akhirnya di sana disambut sama papanya Dinda, diajak ke rumahnya. Nah, Pulau Sangihe itu pulau yang sangat indah, sangat bagus. Itu pulau memang nggak terlalu besar, nggak sebesar Jawa. Pulau itu dikelilingi oleh lautan dan juga ada gunung berapi. Nah, pulau itu tempatnya Dinda itu jadi ngelewat di bagian laut selanjutnya, jadi ngelewatin gunung-gunung. Jadi naik mobil, setelah turun dari kapal masih mabuk, naik gunung-gunung lagi, terus baru sampai ke rumahnya Dinda. Nah, itu perjuangan sekali untuk sampai ke sana. Rasanya kayak di ujung Indonesia yang begitu terpencil gitulah. Kemudian besoknya baru saya mulai ya ngeliatin alam segala, senang lah. Besoknya saya diajak oleh Papa Dinda untuk pergi ke tempat yang saya sangat berkesan. Pergi ke kuburan dari misionaris, pemberita Injil. Misionaris ini namanya Ernest Traugott Steller. Misionaris dari berkebangsaan Jerman. Tapi karena cintanya pada Tuhan, cintanya untuk memberitakan Injil, dia punya visi untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ke Indonesia, ke suatu pulau yang terpencil tadi. Dia akhirnya memutuskan diri untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dia dari Jerman pindah ke Belanda untuk mendaftarkan diri jadi sending, pengabar misi. Kemudian dia tahun 1850-an sekian akhirnya pergi ke Batavia.
Dan dari Batavia nggak lama kemudian ke Manado dan kemudian ke Pulau Sangihe. Bayangkan perjalanan saya aja sudah naik kendaraan modern, naik pesawat, kapal cepat dan segala macam, itu begitu penuh perjuangan. Apalagi ini, tahun 1850-an. Bagaimana perjalanannya? Pasti penuh perjuangan. Dan ketika dia sampai di Pulau Sangihe, dia begitu setia melayani Tuhan. Pulau Sangihe itu ternyata ada makna di balik nama Sangihe. Sangihe itu ternyata artinya orang yang menangis. Kenapa disebut orang yang menangis? Karena memang perjuangan di sana. Sampai sana itu perjuangan, kemudian juga karena tadi dia ada gunung dan ada laut-laut. Jadi gunung bisa meletus kapan saja, laut bisa bikin tsunami juga kapan aja. Jadi orang-orang yang di sana itu hidupnya penuh dengan tangisan. Berjuang, penuh dengan perjuangan yang begitu berat. Steller itu datang ke pulau orang menangis itu. Kemudian dia dengan setia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Dia bangun gereja, juga dia bangun sekolah. Jadi dia mengajarkan anak-anak bagaimana menjadi orang Kristen, bagaimana menjadi umat Tuhan. Kalau di Pulau Sangihe sebelum Steller masuk, sebelum Kekristenan masuk, mereka punya agama suku yang ya itu bikin mereka menangis ketika menghadapi tantangan. Kemudian Injil masuk, Steller memberikan harapan melalui Injil. Kemudian juga bikin sekolah tadi, kemudian untuk orang-orang bapak-bapak diajari bangun kapal, untuk ibu-ibu diajari menjahit, dan dia mengajarkannya dengan prinsip Calvinis. Steller ini Calvinis. Dia mengatakan kalau kita bekerja itu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Maka kekerjaannya orang Sangihe itu sangat baik. Dan ketika Steller ini dulu waktu di Jerman, dia tuh menempuh pendidikan musik sebenarnya. Jadi gelarnya dia tuh Meister Singer. Dia menempuh pendidikan musik. Jadi ketika dia melayani, selain bikin sekolah tadi, gereja, dia juga ngajarin orang-orang di sana untuk bernyanyi. Makanya kalau kita sekarang tanya orang Sangihe, tanya sama mereka, kamu orang apa? Kamu orang mana? Rata-rata mereka akan mengatakan, saya orang Sangir. Dari orang Sangihe, dari orang yang menangis, jadi orang Sangir. Waktu saya lihat arti kata Sangir itu ternyata dalam bahasa Belanda, kurang lebih artinya orang yang bernyanyi. Jadi ketika Injil masuk, firman Tuhan masuk, orang-orang yang berjuang tadi, orang-orang yang menangis ketika menghadapi perjuangan, sekarang jadi bisa menghadapi perjuangan itu dengan bernyanyi, memuji Tuhan. Jadi ini hamba Tuhan yang begitu setia. Dan yang saya kagum, di kuburannya Steller itu, dia dikubur nisannya itu pakai bahasa Sangir yang tradisional, dikubur dengan cara orang Sangir. Dia tidak pulang ke Jerman, meskipun menurut studi ada kesempatan sebenarnya dia dikasih waktu untuk cuti, dikasih waktu untuk udahlah pulang aja, sudah selesai pelayanan. Tapi dia memutuskan untuk tidak pulang. Dan setelah akhir-akhir ini juga ada orang yang studi Steller, dia menemukan ada puisi yang ditulis oleh Steller. Puisinya itu mengatakan, di isi puisinya itu jeritan kerinduan Steller akan kampung halamannya. Kampung halaman yang begitu jauh, tapi dia rindu, tapi dia tetap melayani di suatu pulau yang antah berantah, suatu pulau yang begitu gelap. Tapi meskipun ketika dia dapat kesempatan untuk cuti tadi, dia nggak pulang, karena cintanya pada Injil, cintanya pada Tuhan, cintanya kepada orang-orang Sangir tadi. Sampai akhirnya dia, konon ceritanya, dia mati ketika ibadah, mungkin ketika khotbah, mungkin ketika melayani. Sampai setia, sampai akhir dia setia melayani. Dia akhirnya jasadnya dimakamkan di Pulau Sangihe itu, di Pulau Sangir. Meskipun dia rindu untuk bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang-orang yang tinggalkan di Jerman, tapi dia secara fisik tidak bisa bertemu. Tetapi orang yang sebaik Steller sekalipun, hamba Tuhan yang besar ini sekalipun, bagaimana dia sekarang bisa berjumpa dengan keluarganya? Itu juga perlu Kristus. Juga tetap jasadnya sekarang memang ada di Sangihe, tapi dia yang setia kepada Kristus. Seperti Musa yang jasadnya juga ada di sekitar, di luar tanah perjanjian. Tapi karena Kristus, maka dia bisa masuk tanah perjanjian. Maka Steller juga bisa berjumpa dengan keluarganya, berjumpa dengan Kristus di Yerusalem baru.
bukan karena perbuatannya, bukan karena sekedar dia bangun sekolah itu baik, dia berbuat amal itu baik, tetapi tetap yang membuat dia bisa berjumpa dengan keluarganya, bisa berjumpa dengan Kristus, hanya melalui Kristus, hanya melalui percaya kepada Kristus. Maka ini suatu teladan yang sangat mengharukan bagi saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Dan juga seorang hamba Tuhan yang paling setia sekalipun, seorang hamba Tuhan yang paling baik sekalipun, itu juga tetap tidak lebih tinggi daripada Kristus, tetap membutuhkan Kristus untuk masuk dalam Yerusalem baru. Maka marilah kita yang juga sebagai anak-anak Tuhan, jangan andalkan perbuatan kita saja, jangan andalkan sekedar keberadaan diri kita saja, atau mungkin kita yang sudah terlanjur merasa gagal, terlanjur merasa tidak layak untuk masuk dalam gereja, menganggap diri sebagai orang yang gagal, bukan orang yang bisa masuk dalam gereja. Kita bisa memandang pada Kristus yang juga kalau di mata dunia salib adalah kegagalan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka meskipun kita merasa diri gagal menghadapi dosa, gagal menghadapi relasi, gagal menghadapi apapun itu, kita dapat datang pada Kristus, beroleh kebangkitan, janji kebangkitan di akhir zaman, tapi juga kebangkitan dalam semangat kita berjuang menghadapi hidup dengan Kristus, bersama dengan Kristus. Bukan hanya menangis, tapi mulai bisa menghadapi setiap tantangan kita dengan bernyanyi, memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, Kau yang memberikan kepada kami teladan hamba-Mu yang begitu besar, Musa. Tetapi Engkau juga yang menunjukkan bahwa hamba yang paling besar sekalipun tetap adalah hamba yang setia di rumah, tidak lebih besar daripada anak yang mau menanggung murka-Mu, yang mau menanggung dosa-Mu, yang sungguh-sungguh memperdamaikan kami dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur atas putra tunggal-Mu yang mau mati menanggung dosa kami. Biarlah kami terus ingat bahwa Kristus yang kami butuhkan bukan sekedar manusia-manusia yang lain. Dan biarlah kami mau datang menyerahkan diri kami, menyerahkan setiap kegagalan kami kepada Kristus yang mati, yang bangkit pada hari yang ketiga. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.